Selamat datang di kamar gue, di Kamar Rama. Kali ini gue mau ngomongin lagi TikTok Live Studio. Terutama karena waktu terakhir kali gue bikin video ini, tutorial ya, itu sudah ada 2 kali upgrade lagi. Ya, ada perubahan yang menurut gue cukup bagus, tapi ada juga yang belum dirubah sama TikTok Live Studio. Dan menurut gue ini lebih signifikan harusnya yang diperbaiki, yaitu suara. Again, gue akan ngomong suara. Kemarin ada yang ngomong, ada yang nanya nih, waktu di video tersebut ada nanya seperti ini. Jadi, noise cancelling di TikTok itu jelek banget. Dan gue suka nyesel gitu loh, mempercayakan noise suppressionnya TikTok Live Studio untuk saat ini. Karena suara gue jadi pecah kemana-mana, jadi nggak stabil, suara gue jadi kayak sedikit gaung, dan nggak beda sama OBS, beda sama Prism yang pengolahannya bagus. TikTok Live Studio itu malah lebih bagus kalau noise suppression-nya nggak dinyalain. Untuk itu kita coba dulu melihat, karena kan udah update 2 kali ya, sekalian kita juga melihat ada apa aja yang berubah di TikTok Live Studio. Yuk. Oke, ini gue baru masuk ke TikTok Live Studio. Gue agak jauh ngomongnya, karena gini, walaupun sudah ada ya beberapa hal yang masih udah diberesin, tapi yang dia masih belum beresin itu satu adalah, kalau lihat di sini ya, levelnya masih 100. Jadi suara ruangan gue itu kedengeran banget pasti. Oke, ini gue kecilin ke 75 dulu. Oke. Ini untuk settingan ini berbeda-beda tiap mic. Jadi kalian cari sendiri settingannya ada di mana, oke? Yang pertama kali berubah itu adalah ini sudah ke-save. Jadi kalau misalnya ada video di sini videonya sudah ke-save, ada kamera di sini, kameranya udah ke-save, jadi nggak reset lagi dari awal. Yang lebih asik lagi itu kalau misalnya ngelihat ini udah ke-save juga. Cuman ada mikrofon, cuman ada audio 1. Yang kalian tanyakan, yang akan kalian bingung adalah ini save-an terakhir kali gua stream ya. Noise suppression-nya nyala. Gue kasih lihat kalau gue mati, gue kasih denger ya kalau gue matiin. Save. Ini suaranya kalau mati. Menurut kalian bagus yang mana? Coba tulis di kolom komen deh. Sekarang, coba tulis di kolom komen. Kalau menurut gue, dari yang gue sudah rekam dan gue sudah dengar sendiri dari TikTok Live Studio, tanpa noise suppression itu jauh lebih bagus daripada noise suppressionnya nyala. Entah kenapa gue masih mencoba mencari bagaimana supaya noise suppression-nya tuh berfungsi dengan baik dan benar. Nyata belum, noise suppression-nya malah bikin suara pecah. Tapi ya karena noise suppression gak nyala, ini juga masih nyala, ini masih akan kedengar ke kanan ke kiri. Lo ketak-ketik pasti kedengeran. Lo ketak-ketik misalnya seperti ini, misalnya ketik gini-gini, pasti kedengeran gitu. Jadi nggak bisa have it all buat sekarang memang. Untuk per Oktober tanggal 1 ini gue bikin videonya tanggal 1 Oktober 2022. Jadi ini patch di Oktober 2022. Kalau sampai gue bikin video lagi, berarti akan ada upgrade yang signifikan lagi menurut gue. Oke, lanjut lagi. Yang kedua yang agak signifikan itu adalah kamera. Kalau misalnya kita lihat kamera di sini, kita klik gearnya. Di sini sudah ada pengaturan sekarang. Ada pengaturan, ada exposure, ada saturation, ada contrast, sharpness, white balance, color range. Dan jangan salah, pengaturan ini akan ngaruh ke settingan OBS lu. Jadi sebisa mungkin lu ngatur di OBS dulu, baru lu lihat ke sini apakah sesuai hasil yang keluar. Kalau menurut gua segini tuh udah bagus. Jadi gue akan tetap dengan seperti ini aja. Oke, ada yang lucu. Jadi gue tadi lagi ngedit videonya dan
tiba-tiba gue ngerasa ada hal yang aneh. Settingan awal gue di Prism, gue kan ngerekam ini pakai Prism ya. Kalau mungkin kalian pakai OBS juga akan merasa setelah buka TikTok itu berubah kameranya, settingan kameranya. Jadi gue sebenarnya nyeting ada sharpness di sini. Tiba-tiba setelah masuk TikTok balik lagi sharpness-nya reset. Berarti ada settingan yang dirubah sama TikTok yang ngaruh ke semua settingan broadcasting app. Ini agak nyebelin karena gue bolak-balik karena kan nggak mungkin ya kalau lu mau live di YouTube atau di Twitch lu akan pakai Prism atau most likely akan pakai OBS. Ketika lu pakai live di TikTok, kalau lu belum punya StreamKey, lu most likely akan pakai TikTok Live Studio. Ini akan nyebelin banget karena lu akan bolak-balik setting kamera gitu loh. Lu akan nyari di mana tengahnya. Setelah gue coba-coba tadi, ternyata yang dimenangkan itu adalah settingan yang ada pada TikTok Live Studio. Jadi kalau di TikTok Live Studio lu itu settingan kameranya seperti ini, maka akan ngaruh ke semua broadcast app lu, broadcast software lu. Ya kalau lu punya OBS Streamlabs, kalau lu punya OBS, kalau lu punya Prism, maka kameranya akan ngikutin apa yang ada di TikTok Live Studio. Oke, itu yang gue dapat tadi. Barusan aja pas gue lagi ngedit, gue tiba, tar dulu, ini kok warnanya beda. Karena saturasi gue juga agak turun gitu loh jadinya. Ini gue lagi nyeting lagi dan ternyata yang dimenangkan adalah settingan dari TikTok Live Studio untuk saat ini. TikTok Live Studio entah kenapa agak rese untuk itu, tapi masih bisa diakalin kalau menurut gue. Untuk game, gue masih berusaha pakai display capture dan entah kenapa karena gue sering main Genshin itu mainnya berat banget di TikTok Live Studio. Walaupun kemarin gue 5 jam main di sini ya, main di update terakhir ini sedikit lebih ringan ketimbang dari patch yang waktu itu gue bikin video tutorialnya. Itu waktu itu untuk masuk Semiru aja rasanya beratnya minta ampun. Apalagi kalau ad source-nya ini itu kalian masukin yang game. Ntar gue turunin muka gue. Ad source, kalau misal kalian ambil game capture itu berat banget yang kalau kalian ngambil Genshin. Maka sampai saat ini gue masih pakai display capture. Kenapa display capture? Karena masih lebih ringan. Somehow entah kenapa masih lebih ringan ketimbang game capture-nya dia. Jadi gue sarankan juga masih pakai display capture aja. Oke, gimana menurut kalian cara memakai TikTok Live Studio? Kalau soal kalian bisa memakai akses TikTok Live Studio atau enggak, tebakan gue kemungkinan terbesarnya adalah jam kalian dalam live di TikToknya itu sendiri. Mungkin masih kurang, mungkin masih dibutuhkan lebih banyak lagi. Itu gue nggak tahu. Karena gue sendiri sebenarnya seminggu itu at least 2 kali nge-live gitu loh, dan agak panjang 3 jam. 3 jam sebenarnya nggak panjang sih, tapi ya menurut gue agak panjang karena gue cuma punya jam di malam aja. Kalau kalian yang kena, gue nggak tahu kenapa, tapi itu kemungkinan terbesarnya problemnya ada di situ. Dicoba lagi aja karena aturan dari TikTok buat gue itu masih belum transparan. Jadi untuk mendapatkan TikTok Live Studio-nya bagaimana, dapetin stream key-nya bagaimana, itu kayak harus menggali sekali. Bahkan gue sampai harus nanya dari teman ke teman gitu loh. Oh, lu harus masuk begini, harus setting dari begini, dan kayak nggak semua dikasih memang. Jadi gue mencoba sharing apa yang gue tahu sebisa mungkin seiring gue membuat video tentang TikTok Live Studio. Kalau nanti mungkin gue udah dapet stream key, mungkin udah lain cerita ya. Tapi sejauh gue bisa dapetin info soal TikTok Live Studio atau cara nge-stream di TikTok, gue akan coba sharing. Oke? Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.